kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dan kuasa, puji syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat dan penyertaan-Mu bagi kami dalam istirahat kami pada malam hari yang telah berlalu. Kami juga bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu bagi kami dalam seluruh hari ini. Semoga kami tetap menjadikan Engkau satu-satunya harapan kami di setiap situasi yang akan kami hadapi pada seluruh hari ini. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna,
sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini, melalui sabda Tuhan, kita dapat mendengar bersama bagaimana Yesus mengajarkan suatu ajaran yang bagi kebanyakan orang atau mungkin di antara kita juga merasa bahwa ajaran Yesus itu merupakan suatu hal yang berat untuk kita laksanakan. Dan memang kita tidak dapat menyangkal diri kita bahwa sifat kemanusiaan kita, kecenderungan kita atau egois kita adalah bahwa sulit untuk mengampuni mereka yang membenci kita atau mengampuni musuh-musuh kita. Yesus melalui bacaan hari ini mengajarkan bagaimana kita dapat mengejawantahkan, mengaplikasikan kasih Allah, pengampunan Allah yang tidak memandang suku, yang tidak memandang latar belakang, yang tidak memandang siapa dirinya, tetapi Yesus mengajarkan tentang ajaran kasih yang sejati, yaitu di mana kita mampu untuk mengampuni, mau mengasihi sesama kita, tapi juga mampu untuk mengasihi sekalipun musuh dan bahkan berdoa untuk mereka. Tentu hal ini bagi kita adalah sesuatu hal yang berat untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Terkadang orang yang kita rasa benci atau mungkin marah dengan mereka sulit untuk mengampuni, bahkan kita menyimpan dendam. Tetapi melalui ajaran Yesus, melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kasih yang sejati itu mestinya kita miliki. Sebagaimana Yesus dapat mengatakan bahwa kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi tidak dengan ajaran Yesus. Justru Yesus mengajarkan kasih yang sejati, kasih yang sempurna dari Bapa di surga yang adalah sempurna. Yesus sendiri mengatakan bahwa Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Para saudara dan saudariku yang terkasih, melalui bacaan hari ini, kita pun senantiasa diajak untuk selalu memeriksa diri kita. Apakah selama ini kita dapat mampu untuk mengampuni sesama kita, mengampuni musuh-musuh kita, mengampuni mereka yang membenci kita, bahkan berdoa untuk mereka. Apakah hal itu kita dapat mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kita atau tidak? Berpulang kepada pribadi kita masing-masing. Pada kesempatan Prapaskah ini kita diberi kesempatan untuk bertobat, berpantang, dan berpuasa. Sekiranya melalui bacaan hari ini, dengan pengajaran Yesus ini, dapat menguatkan iman kita untuk senantiasa mengejawantahkan kasih Allah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita melalui bacaan hari ini, dapat menjiwai diri kita dan mampu menggerakkan hati, pikiran, dan perbuatan kita untuk mampu mengasihi sekitar kita, mampu mengasihi semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, tanpa membedakan latar belakang budaya, dan bahkan mampu untuk mengasihi mereka yang kita musuhi, mampu mengasihi mereka yang membenci kita. Itulah kasih yang sempurna yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengharapkan kepada kita untuk kasih yang sejati itu dapat menjiwai diri kita dan dapat menyalurkan kasih Kristus itu kepada sesama kita, kepada setiap pribadi yang kita temui, yang kita layani dalam panggilan kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, adalah hal yang berat bagi kita adalah memang bahwa mau mengasihi
dan mendoakan mereka yang membenci kita atau mereka yang kita anggap sebagai musuh adalah sesuatu hal yang berat. Tetapi akan menjadi hal yang berat sejauh kita dapat mengedepankan ego kita. Kita dapat menganggap diri kita itu lebih benar dari orang lain. Hal itu mustahil dapat terjadi. Tetapi sejauh kita dapat mendekatkan diri di hadapan Tuhan dengan rendah hati dan meminta pertolongan, meminta kekuatan Roh Kudus daripadanya, percayalah bahwa apapun yang dapat kita anggap itu berat untuk kita lakukan, dapat kita lakukan atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, tapi juga terlebih khusus melalui ajaran Yesus tentang mengasihi musuh pada hari ini yang diperdengarkan kepada kita, Yesus ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa cinta dan doa adalah senjata yang paling ampuh untuk mengatasi kebencian, dendam, dan konflik dalam hubungan kita antar sesama kita. Dengan mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka, kita diharapkan untuk merespons dengan belas kasihan dan kedamaian, bukan dengan kebencian dan balas dendam. Semoga kasih yang sejati yang ditawarkan, yang diajarkan oleh Yesus melalui bacaan hari ini dapat mampu untuk kita mempraktekkan, kita membagi kasih Kristus kepada sesama kita. Semoga Tuhan memberimu damai. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang berputus asa, ya Bapa, kami mohon agar Engkau selalu hadir dan menyapa mereka yang sedang berputus asa dalam menghadapi permasalahan hidup mereka melalui sesama yang berada di sekitar mereka. Teristimewa mereka boleh menjadikan Engkau satu-satunya harapan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, ya Bapa, semoga Engkau memberikan kemudahan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, sehingga mereka boleh mendapat pekerjaan tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Terpujilah nama Yesus,
sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita tunduk untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus.